Bertemu lagi dengan aku Dian Fatmawati. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi, diagnostik, dan intervensional. Menurut Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi, diagnostik, dan intervensional. Yang pertama, radiologi, diagnostik, dan intervensional merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan pesawat sinar X untuk tujuan diagnostik dan pemandu bedah dengan citra diagnostik real-time. Uji kesesuaian adalah serangkaian kegiatan pengujian untuk memastikan pesawat sinar X dalam kondisi andal. Pesawat sinar X radiologi, diagnostik, dan intervensional sebagaimana yang dimaksud yaitu meliputi: pertama, pesawat sinar X radiografi umum, kedua, pesawat sinar X fluoroskopi, ketiga, pesawat sinar X mamografi, keempat, pesawat sinar X CT scan, yang kelima, pesawat sinar X gigi. Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2018 membahas kewajiban uji kesesuaian, lembaga uji kesesuaian, tata laksana penunjukan lembaga uji kesesuaian, surveillance, pelatihan uji kesesuaian, rekaman dan laporan. Yang terakhir membahas sanksi administratif. Yang pertama, kewajiban uji kesesuaian. Uji kesesuaian wajib dilaksanakan oleh pemegang izin penggunaan pesawat sinar X radiologi, diagnostik, dan intervensional melalui lembaga uji kesesuaian. Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud menunjukkan pesawat sinar X dalam kondisi andal. Andal dengan perbaikan atau tidak andal. Dalam hal kondisi pesawat sinar X tidak andal, pesawat sinar X dilarang untuk digunakan. Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkala, paling lama setiap 3 tahun sekali untuk pesawat sinar X mamografi, setiap 4 tahun sekali untuk pesawat sinar X radiografi umum, pesawat sinar X fluoroskopi, pesawat sinar X CT scan, dan pesawat sinar X gigi. Yang kedua, lembaga uji kesesuaian. Lembaga uji kesesuaian sebagaimana dimaksud harus memenuhi yang pertama persyaratan manajemen, yang kedua persyaratan teknis. Untuk yang pertama, persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud meliputi 1. Organisasi, 2. Sistem manajemen, 3. Pengendalian dokumen, 4. Kaji ulang permintaan, tender dan kontrak, 5. Pembelian jasa dan perbekalan, 6. Pelayanan pelanggan, 7. Pengaduan, 8. Pengendalian ketidaksesuaian, 9. Peningkatan efektivitas sistem manajemen, 10. Tindakan perbaikan, 11. Tindakan pencegahan, 12. Pengendalian rekaman, 13. Audit internal, yang ke-14. Kaji ulang manajemen. Selanjutnya B. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud meliputi 1. Kualifikasi dan kompetensi personal, kondisi akomodasi dan lingkungan, metode uji dan pengendalian data, keempat peralatan, kelima ketertelusuran pengukuran, keenam penanganan barang yang diuji, ketujuh jaminan mutu hasil pengujian, 8. Pelaporan hasil uji kesesuaian. Selanjutnya, tata laksana penunjukan lembaga uji kesesuaian. Untuk mendapatkan penunjuk sebagai lembaga uji kesesuaian, sebagaimana dimaksud, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan mengisi formulir permohonan penunjukan lembaga uji kesesuaian dan melampirkan fotokopi.
Yang pertama, akta badan hukum atau badan usaha. Yang kedua, dokumen sistem manajemen. Yang ketiga, dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil pemantauan dosis perorangan penguji berkualifikasi. Penunjukan sebagai lembaga uji kesesuaian sebagaimana dimaksud diberikan setelah audit dokumen dan verifikasi lapangan dinyatakan lengkap dengan memenuhi persyaratan. Selanjutnya, surveillance. Surveillance dilaksanakan oleh kepala badan selama masa berlaku penunjukan. Surveillance dilakukan paling sedikit 1 kali dalam masa berlaku penunjukan. Surveillance paling sedikit meliputi pemeriksaan yang pertama rekaman teknis dan rekaman, lembaga uji kesesuaian, kinerja tenaga ahli dan penguji berkualifikasi, peralatan, metode uji, dan dokumen sistem manajemen. Dalam hal surveillance yang menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, lembaga uji kesesuaian harus menyampaikan laporan tindak lanjut hasil surveillance. Laporan tindak lanjut hasil surveillance sebagaimana dimaksud wajib disampaikan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal laporan hasil surveillance diterima oleh lembaga uji kesesuaian. Selanjutnya ada pelatihan uji kesesuaian. Pelatihan uji kesesuaian meliputi pelatihan penguji berkualifikasi diselenggarakan oleh lembaga pelatihan uji kesesuaian yang dapat berasal dari instansi pemerintah, badan hukum, atau badan usaha. Lalu pelatihan tenaga ahli diselenggarakan oleh badan. Pelatihan uji kesesuaian sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan materi pelatihan yang disusun berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan. Materi pelatihan itu terdiri atas teori memiliki bobot 30%, praktik atau studi kasus memiliki bobot 70%. Selanjutnya, rekaman dan laporan. Lembaga uji kesesuaian wajib membuat, memelihara, dan menyimpan rekaman terdiri atas rekaman mutu dan rekaman teknis, sertifikat atau notisi uji kesesuaian, laporan hasil uji kesesuaian terdiri atas data pesawat Sinar X, data mentah, dan citra hasil uji. Selanjutnya, sanksi administratif. Kepala badan memberikan sanksi peringatan tertulis pertama kepada lembaga uji kesesuaian yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan. Kepala badan dapat memberikan sanksi administratif berupa pertama, peringatan tertulis. Berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud diberikan sebanyak 3 kali. Kedua, pembekuan. Ketiga, pencabutan. Lembaga uji kesesuaian wajib menindaklanjuti peringatan tertulis pertama paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis pertama. Apabila lembaga uji kesesuaian tidak menindaklanjuti peringatan tertulis pertama, kepala badan memberikan peringatan tertulis kedua paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis kedua. Apabila lembaga uji kesesuaian tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, kepala badan memberikan peringatan tertulis ketiga disertai dengan pembekuan penunjukan paling lama 1 tahun sejak tanggal pembekuan ditetapkan. Apabila lembaga uji kesesuaian tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, kepala badan melakukan pencabutan penunjukan. Demikian tadi pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.